itu hanya cerita. Ceritakanlah cerita cinta dengan asmara yang bergelora. Katakanlah kata cinta walaupun kau tak dapat berkata. Biarkanlah cerita itu, biarkanlah kata yang membisu. Jika akan mengganggumu, biarkanlah hari berlalu bersama angin yang menderu. Sampaikanlah anganmu, usah kau merasa ragu untuk hadir ke pelukanku. Yakinkanlah dirimu untuk menjadi milikku. Andai kau dapat mengerti bahagia selalu hatiku. Bila kasih singgah bersamamu, ku takkan berpaling darimu. Biarkanlah cerita itu, biarkanlah kata yang membisu. Jika akan mengganggumu, biarkanlah hari berlalu bersama angin yang menderu. Sampaikanlah anganmu, usah kau merasa ragu untuk hadir ke pelukanku. Yakinkanlah dirimu untuk menjadi milikku. Andai kau dapat mengerti bahagia selalu hatiku. Bila kasih singgah bersamamu, ku takkan berpaling darimu. Andai kau dapat mengerti bahagia selalu hatiku. Bila kasih singgah bersamamu, ku takkan berpaling darimu. Maaf lu Nati, jadi lama menunggu. Gak apa-apa kok Bu, mungkin aja di sekolah sudah ada pelajaran tambahan. Memang ada Kak Aldi dan pelajaran tambahan sampai malam. Ya mungkin aja, karena sebentar lagi kan Kak Santai kan melaksanakan ujian nasional. Tapi kan capek Kak, kalau harus sekolah dan belajar dari pagi sampai malam. Kalau kita mau pintar, kita harus capek untuk belajar. Santi, Mas Aldi, udah lama Mas? Baru beberapa menit. Duduk. Santi dari mana saja kamu? Nah, Adi udah lama menunggu kamu. Besok kelas tambahan, persiapan ujian nanti. Ya sudah, mandi sana. Nah, Adi, ikut tinggal ke belakang dulu ya.
baik kok. Tiara, Maya, belakang. Harum juga sayang. Kita belajar di belakang. Kita jadikan nonton, San. Jangan sekarang deh mas, Santi capek banget. Minggu depan aja ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kayaknya malam minggu besok Mas nggak bisa deh. Soalnya ada syuting di Sukabumi. Ya udah kalau mas Hardi nggak bisa, jangan dipaksa. Tapi Mas akan usahakan supaya jadwal syuting nanti diundur. Ya itu sih terserah mas Hardi. Tapi ngomong-ngomong, uang bayaran Santi sama uang ujian Santi mana mas? Kalau itu sih kamu nggak usah pikirin. Mas Hardi udah siapkan semuanya untuk uang bayaran kamu dan adik-adik kamu. Mana uangnya mas? Ah, ada. Ada kok. Makasih ya mas. Sama-sama. Mas, Santi mandi dulu ya mas. Ya udah. Di? Mbak, ada apa Mbak? Nggak ada apa-apa. Cuma mau ngasih daily aja. Buat lokasi kita yang di Sukabumi. Memang lokasinya sudah ditentukan ya Mbak? Ya udahlah, dailynya aja udah turun. Udah lah, jangan lo pikirin. Santi juga ngertiin. Bukan gitu man. Maksud gua akhir-akhir ini setiap gua mau jalan sama Santi kayaknya tuh susah banget. Hardi, itu susahnya pacaran sama ABG. Lo harus banyak belajar untuk ngertiin dia. Man, menurut lo baik nggak kalau gua ngasih harapan kepada Santi? Maksud lo? Ya lo tau kan hubungan gua sama Santi selama ini. Niat gua setelah dia tamat SMA, gue ingin melamar dia. Emang lo udah siap untuk berkeluarga? Ya, siap sih. Mungkin bisa lebih baik dari ini. Iya, gue tahu Di. Selama ini lo udah banyak berbuat untuk keluarga Santi. Mulai dari biaya sekolah Santi, adik-adiknya yang 3 orang, bahkan sampai biaya hidupnya pun lo tanggung. Kadang-kadang gue bingung sama lo Di. Lo sama Santi belum jelas, tapi udah berani habis-habisan. Lukman, Santi dan keluarganya udah gue anggap seperti keluarga gue sendiri. Sejak gue kecil, gue udah gak punya orang tua dan gue dibesarkan di panti asuhan. Setiap gue melihat Santi dan adik-adiknya, gue merasa ternyuh. Gue kasihan man. Tapi cinta lo bukan karena kasihan kan? Dari pertama ketemu dia, sekitar 2 tahun yang lalu, gue yakin kalau itu rasa cinta, bukan kasihan. Jadi akar 46 itu adalah 7, terus akar 64 adalah 8. 12 dikaliin tuh 20 kali 12 sama dengan berapa? Kamu hasilin. Terus dia pangkatin, kamu hasilin lagi hasilnya berapa? Itu. Nah, habis itu ya kamu hasilin aja deh, pokoknya hasilnya jadi kayak gitu. Nah, sekarang lu udah ngerti kan? Ya kak, Arum sudah ngerti. Ya udah, sekarang Arum kerjakan sendiri ya. Iya kak. KPR ya sayang. Iya bu. Santi,
Ya, Bu. Kadangkala ibu tidak enak sama nak Hadi, Santi. Dia sudah banyak membiayai sekolah kamu, adik-adik kamu, dan sebagian hidup kita. Bu, Santi nggak pernah memaksa atau menyuruhnya Mas Hadi untuk membiayai sekolah Santi, Arum, Maya, dan Tiara. Itu semua karena kesadaran Mas Hadi sendiri, Bu. Boleh ibu tanya sesuatu, Santi? Memang Ibu mau tanya apa? Apakah Santi mencintai Mas Hadi? Untuk saat ini, iya, Bu. Kok begitu, Santi? Ya Santi nggak tahu, Bu. Apa Mas Hadi jodoh Santi atau bukan. Udah, Ibu nggak usah ngomongin kayak begituan. Pada dasarnya ibu setuju, nak Hadi. Tapi itu semua tergantung Santi sendiri. Terima kasih, Bu. Saya juga tidak memaksa Santi untuk buru-buru kok. Mas, kayaknya saya minta waktu. Bukan masalah siap atau tidak, tapi saya ingin cari pengalaman. Saya ingin bekerja dahulu, Mas. Mas pasti nggak mau kan capek-capek biayain saya sekolah tapi nggak jadi apa-apa. Bagi saya itu tidak masalah, San. Cuman yang saya mau itu kejelasan dari hubungan kita. Ibu paham, nak Hadi. Tapi biarlah Santi mencari pengalaman kerja setelah lulus nanti. Nari tidak keberatan kan menunggu? Iya, Mas. Saya minta waktu sampai akhir tahun depan. Apa-apa, Kai? Baiklah, saya akan menunggu. Saya akan menunggu sampai kamu siap, San. Medi, udah pulang lo. Bagaimana? Pasti kabar buruk nih. Dia belum siap untuk menikah. Dia minta waktu. Dia ingin kerja dulu. Bagus tuh, Di. Berarti Santi tipe cewek yang dewasa pikirannya. Emang dia minta waktu berapa lama? Dia minta waktu sampai akhir tahun depan. Ya udah, lo tungguin aja. Setahun mas bentar. Ya, sembari lo nyari duit aja buat modal kawin. Gila lo. Iya juga sih.
Ya ampun San, udah jam berapa ini? Bangun, bangun. Lo gak sekolah hari ini? Lalu sendiri? Kalau gue sih libur. Di sekolah juga gak ada kegiatan apa-apa sampai ujian nanti. Paling-paling kelas meeting. Sama. Iya San, lo masih hubungan sama Mas Ardi kan? Emang kenapa? Gak apa-apa, gue cuma nanya doang. Terus, rencana lo setelah lo sekolah nanti apa? Ya, gue sih pengen bekerja. Tapi Mas Adi ingin supaya gue menikah sama dia setelah lulus sekolah. Terus, Dia sih setuju-setuju aja. Cuma kadang-kadang gue masih merasa bingung. Kadang-kadang gue merasa gak enak. Dia tuh udah terlalu banyak bantu gue dan keluarga gue. ngapain lo bingung? Berarti dia mencintai lo. Sebenarnya gue gak tahu gue mencintai Mas Adi atau enggak. Maksud lo bagaimana San? Lo gak sedang mainin perasaannya kan? Gak tau lah Sid, gue juga bingung. Tapi kalau lo gak suka, kenapa lo memberi harapan? Iya ya gue tahu Sid. Gue udah berani memberi harapan sama Mas Adi selama 2 tahun ini. Habis gue sendiri gak tahu kita apa enggak sama Mas Hardi. San, lo adalah sahabat gue. Gue gak mau lo sampai ngorbanin diri dan perasaan lo untuk sesuatu yang lo sendiri gak tahu suka atau enggak. Gak tahu lah Sid. Mungkin ini semua salah gue. Gue yang terlalu terbawa perasaan saat Mas Hardi pernah mencintai gue dulu. Tapi lo tahu kan kondisi gue saat itu. Gue dan keluarga gue benar-benar dalam keadaan terjepit saat bokap gue meninggal. Dan gue akui Mas Hardi lah yang merubah segalanya. Dia yang jadi harapan dan sandaran gue pada waktu itu. Walaupun gue sendiri gak tahu gue mencintai dia atau tidak. Sudahlah San, semuanya sudah terlanjur. Mau gak mau, lo harus jalanin semuanya. Oh ya Sid, gue mandi dulu ya. Gue ada janji sama Mas Adi mau jalan. Sorry ya, gue gak bisa nemenin lo. Gak apa-apa San. Lagian juga gue mau ke rumah om gue, mau nanya soal lowongan kerja di kantornya. Siapa tahu ada. Jadi setelah lulus sekolah nanti gue gak nganggur. Ajak-ajak gue ya Sid ya, kalau ada lowongan kerjaan. Iya, pokoknya gue janji. Kalau ada pasti gue langsung kasih tau lo kok. Makasih ya Sid, lo emang sahabat gue paling baik. Ada apaan Sid? Kayaknya gue nyium sesuatu deh. Bawa apaan? Nah, gue tahu bawa apa ini. Bawa apaan sih? Bau orang belum mandi. Ih, tau aja gue belum mandi. Ku ingin kau tersenyum, ku ingin kau bernyanyi, ku ingin kau ceria. Walaupun itu hanya cerita, ceritakanlah cerita cinta dengan asmara yang bergelora. Katakanlah kata cinta, walaupun kau tak dapat berkata. Wow. Biarkanlah cerita itu, biarkanlah kata yang membisu. Jika akan
Sampaikanlah anganmu, usah kau merasa ragu untuk hadir ke pelukanku. Yakinkanlah dirimu untuk menjadi milikku. Andai kau dapat mengerti bahagia selalu hatiku, bila kasih singgah bersamamu, ku takkan berpaling darimu. Biarkanlah cerita itu, biarkanlah kata yang membisu, jika akan mengganggumu. Biarkanlah hari telah berlalu bersama angin yang menderu. Sampaikanlah anganmu, usah kau merasa ragu untuk hadir ke pelukanku. Yakinkanlah dirimu untuk menjadi milikku. Andai kau dapat mengerti bahagia selalu hatiku, bila kasih singgah bersamamu, ku takkan berpaling darimu. Andai kau dapat mengerti bahagia selalu hatiku, bila kasih singgah bersamamu, ku takkan berpaling darimu. Sayang, kamu cantik banget malam ini. Bener deh. Serius. Aduh, permisi mas. Oh iya. Mbak, iya, silakan diminum ya. Permisi. Santi, Ya, saya ingin memberikan sesuatu sama kamu. apa mas? Tunggu ya. Apa sih suka? Ini buat kamu. Loh, apa ini mas? Buka aja. Loh, mas, apa ini tidak terlalu berlebihan? Santi, buat kamu nggak ada yang berlebihan. Aku kasih itu ikhlas kok. Tapi mas Hari sudah terlalu banyak bantu saya dan keluarga saya. Saya takut suatu saat nanti saya akan mengecewakan Mas Hardi. Santi, saya hidup di dunia sendiri. Kamu dan keluarga kamu sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Jadi please, saya mohon sama kamu, jangan kamu anggap saya seperti orang lain. Bahkan kita sudah berencana untuk menikah kan? Sini, aku akan pasang cincinnya di jari kamu. Di tangan kau pasti cocok deh.
sekali sayang. Ya Allah. Aduh. Aduh, kenapa sayang? Aduh, kenapa kamu sayang? Badanmu panas sekali. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Bu Arum kenapa Bu? Bu, kenapa Bu sama Arum Bu? Gak tahu Santi adikmu tadi siang nggak apa-apa. Ya ampun Bu, tinggi sekali panasnya Bu. Iya Nadi, sudah ibu kompres. Tante kasih penurun panas. Tapi panasnya nggak turun. Ya udah sekarang kita bawa aja ke dokter Bu, sebelum terlambat. Ayo Rum, sabar ya Maya. Masuk, pintunya nggak dikunci. Gue kira udah tidur loh. Dari mana aja lo Mas Santi? Ya biasalah. Tadi sih gue udah pulang. Cuman pas sampai rumah Santi, adiknya sakit. Ya udah, akhirnya gue anterin dulu ke dokter. Terus kata dokter sakit apa? Katanya sih sakit tipes. Untungnya cepet dibawa ke dokter. Kalau enggak, gue nggak tahu deh. Tapi acara lo Mas Santi, jadi kan? Oh pasti dong. Man, gue mandi dulu ya. Ya deh ha. Hardi, Iya Mbak. lusa sutradara nggak bisa ngedit. Oke. Jadi gue minta sama lo untuk nemenin Astradanya ngedit. Soalnya dia baru di. Tapi inget ya, sinetron kita ini prime time loh dan kejar tayang. Jadi gue minta sama lo detail gambar dan suaranya itu yang benar. Oke? Oke Mbak. Mengenai pekerjaan saya gimana tuh Mbak? Tugas lo. Hah? Tenang aja. Nanti biar gue suruh si Niki untuk gantiin tugas lo. Oke, bisa Oke. gitu Mbak. Yuk. Silakan. Oke. Semua kru siap. Kita siap syuting. Oke, itu semua sudah siap. Habis lulus sekolah, terus lu semua pada mau ngapain? Kalau gue sih kuliah, San. Terus lu berdua? Kayaknya gue kuliah deh, San. Abisnya mau ngapain lagi? Kerja. Kerja apaan? Paling juga kerja di pabrik. Gue malah bingung. Mau kuliah, duitnya nggak ada. Mau kerja, sama. Koneksinya nggak ada. Terus lu sendiri bagaimana, San? Kuliah. Duit dari mana gue? Kayak gue kerja aja deh. Buat bantu adik sama nyokap gue. Jujur, gue kecewa sama lu, Di. Lu tahu, semua kru tuh kena tegur dan caci maki produser. Karena gambar yang lu tayangin tuh lari dari konten yang sebelumnya. Lu tahu kan, ini tuh sinetron cinta-cintaan, bukan misteri-misterian. Tapi Mbak, Astrada tuh menyetujui semuanya. Dan saat sutradara dihubungi, dia pun juga menyetujuinya. Gue nggak tahu deh, Di. Terserah lu. Lebih baik lu ngomong aja sama produser saat lu menghadap nanti. Karena gue udah nggak bisa bantu apa-apa lagi. Semua keputusan ada di tangan produser sekarang. Gimana sih, Di? Lu tuh payah tau gak?
sip. Ya secepatnya. Kalau perlu besok kita berdua ke sana, San. Karena kata om gue lowongan cuma buka seminggu. Maka dari itu dia nyuruh gue cepet-cepet. Tapi mungkin kita bisa diterima. Kita kan belum punya pengalaman apa-apa. Juga kita baru lulus sekolah. Udah lah, lo gak usah pikirin. Biar om gue yang urus semuanya. Dia menjamin kok kita bakalan diterima. Karena om gue deket sama Pak Benny, kepala personalnya kantornya. Tapi inget ya, ini rahasia kita berdua loh. Iya. Gue dikorbanin, man. Ada yang gak suka sama gue. Udah lah, Di. Mungkin ini suatu pelajaran buat lu. Lu kan masih bisa cari kerja yang lain. Gue harus cari kerja apa lagi? Ijazah gue hanya sampai SMP. Dan gue hanya punya kalian di bidang film, man. Lu jangan putus asa kayak gini, Di. Gue liat lu punya bakat besar di film. Dan gue yakin, suatu saat nanti lu bakalan jadi orang hebat. Jadi lu jangan pernah ngerasa putus asa kayak gini, Di. Man, gue terlalu berharap banyak dari PH itu. Gue tahu, Bu Yuni produser gue pasti telah diasuh oleh orang. Gue dikorbanin, man. Ada orang yang gak suka sama gue. Kok bisa sampai kayak gitu sih, Mas? Saya juga tidak tahu, Santi. Lalu, apa rencana Naati selanjutnya? Yang pasti saya akan mencari pekerjaan baru, Bu. Tidak mungkin saya menganggur terlalu lama seperti ini. Bagaimana dengan biaya sekolah Arum, Tiara, dan Maya selama ini yang saya tanggung, Bu? Nanti tidak usah memikirkan, karena mulai besok Santi udah mulai bekerja. Oh ya? Iya, Mas. Berkat bantuan Om Sita, saya cuma sebagai tenaga pembukuan kantornya bersama Sita. Syukurlah kalau begitu. Saya juga akan berusaha untuk mencari pekerjaan baru. Santi, tolong ke ruangan saya sebentar. Masuk. Oh iya, silakan duduk. Maaf, Pak. Ada apa? Oh iya. Tadi saya mau ngomong apa ya? Loh, tadi Bapak manggil saya kan? Iya. Tapi Lebih baik Bapak minum saja dulu. Ini, Pak. Bagaimana, Pak? Sekarang sudah lebih tenang kan? iya, terima kasih. Kok tidak ada lagi? Bisa saya keluar untuk melanjutkan pekerjaan saya, Pak? Oh iya, silakan. Baik, Pak. Santi, tunggu. Iya, Pak. Bisa nanti siang kita keluar makan sama-sama. Bisa, Pak. Oke. Kalau begitu, saya tunggu di lobi ya. Iya, Pak. Sudah selarut ini, kok Santi belum pulang juga ya? Biasanya jam 7 dia sudah pulang. Maklum lah, Bu. Sekarang jamnya orang pulang kantor. Mungkin di jalan agak macet. Tapi kok macet bisa berjam-jam ya, Nadi? Waalaikumsalam. Santi, pulangnya kok larut malam. Kasihan Nadi, dari tadi nungguin kamu. Apa ya, Mas? Saya lagi capek. Banyak pekerjaan kantor yang harus saya selesaikan. Jadi saya nggak bisa nemenin Mas Hardi. Santi, Biar saja, Bu. Saya sedang capek karena saya harus bekerja. Lebih baik saya pulang aja deh, Bu. Nadi nggak apa-apa kan? Enggak. Saya nggak apa-apa, Bu. Aduh, saya pulang dulu ya. Maya, Tiara, saya pulang dulu ya. Baik, Bu.
Beneran serius. Santi, gue sebenarnya nggak mau ikut campur urusan pribadi lo. Tapi gue sebagai sahabat lo, cuma pengen ngingetin lo aja. Apaan sih, Sid? Nggak ngerti deh gue. San, kalau lo suka sama Pak Benny, itu urusan lo. Lo mau berbuat apapun itu juga urusan lo. Lo tau gak perbuatan lo itu? Udah nyakitin Mas Hardi. Sita, gue hargai sikap lo. Tapi gue juga cewek normal. Gue butuh cowok yang gak hanya mencintai gue, tapi juga bisa mengangkat hidup gue. Ya ampun, San. Lo sadar gak sih apa yang sedang lo omongin tadi? Gue sadar, Sita. Selalu tahu, Pak Benny akan lamar gue bulan depan. Terus lo terima lamarannya? Lo tahu gak dia siapa? Dia duda, San. Gue tahu semuanya, Sid. Pak Benny sudah banyak cerita sama gue tentang dirinya. Tapi seperti tadi gue bilang, Sid, gue memang butuh cinta. Tapi gue juga butuh kehidupan yang lebih baik. Dan itu semua yang gue dapetin dari Mas Hardi. Sebenarnya ada apa sih, Bu? Tolong jelasin sama saya, Bu. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas kenapa? Kenapa Santi nggak mau memenuhi saya, Bu? Nah, Adi, kalau sampai ini terjadi, ibu ingin Nak Adi tetap menganggap ibu sebagai orang tua Nak Adi. Saya semakin tidak mengerti, Bu. Saya semakin tidak mengerti. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Santi, Bu? Nah, Adi, Santi bulan depan memutuskan akan menikah dengan Pak Benny, atasan kantornya. Tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin, Bu. Lebih baik Nak Adi bicara langsung dengan Santi besok. Karena besok dia libur. Ibu nggak tahu harus bicara apa. Udah, lo harus tegar. Kenapa nasib gue kayak gini, Man? Kemudian pecat dari pekerjaan gue. Dan sekarang cewek yang gue cintai pergi meninggalkan gue dan menikah dengan orang lain, Man. Jangan salahin nasib, Di. Mungkin ini semua terjadi akibat kesalahan lo sendiri yang terlalu mudah percaya pada orang lain. Ini karena nasib gue, Man. Karena nasib gue yang jelek, Man. Sial. Ya udah, ada baiknya lo besok ke rumah Santi untuk minta penjelasannya. Kenapa, Man? Kenapa Santi begitu tega sama gue, Man? Apa karena gue orang susah? Apa karena gue cowok murah terus dia bisa perlakuan gue seenaknya? Kasihan.
saya, Mas. Saya nggak bisa hidup dengan orang yang nggak pernah saya cintai. Santi, jadi selama ini kamu bohongi saya. Maafin saya, Mas. Saya nggak bisa. Mas udah terlalu baik sama saya dan keluarga saya. Saya nggak mau nyakitin hati Mas Hardi. Tapi sekarang kamu lebih menyakitkan hati saya, San. Saya kecewa sama kamu. Maafin saya, Mas. Maaf. Kalau hanya kata maaf, saya sudah beri maaf sama kamu, San. Saya tahu mungkin saya bukan orang yang tepat untuk kamu. Dan sekarang kamu sudah mendapatkan pria yang lebih segala-galanya dari saya. Saya berharap semoga kamu bisa bahagia dengannya. Dan saya tahu saya tidak akan bisa berharap banyak lagi dari kamu, San. Tidak bisa. Papa pulangnya jangan malam-malam ya. Iya, Ma. Papa jangan dulu ya, Dek. Sayang. Sayang. Ayo, Ma. Hati-hati ya, Pak. Dadah. Dadah. Hai. Dadah, Papa. Dadah. Dadah, Papa. Dadah. Dadah, sayang. Halo, Bon. Oke, 15 menit lagi gue nyampe sana. Iya, oke. Yo, thanks. Dadah, sayang. Dadah, Papa. Pemain yang ini saya yakin bisa main, Mas. Castingnya oke, semua karakter dia bisa. Bisa di casting hari ini? Oh, bisa-bisa, Mas. Kebetulan tatanya nganterin. Sekarang lagi nunggu di ruang casting. Oke, suruh masuk ke ruangan saya. Baik, Mas. Oke, masuk. Ini orangnya, Mas. Silahkan masuk, Mas. Mas Hardi? Sita kan? Hai. Apa kabarnya? Baik, Mas. Oke, ayo silakan duduk. Wah, sekarang sudah jadi orang hebat ya, Mas.
Saya nggak menyangka. Ah, biasa aja sih. Ngomong-ngomong, ini siapa kamu ya, Sid? Ini Vena mas, keponakan saya. Dia ingin main sinetron. Kebetulan PH ini buka casting untuk mencari pemain. Terus coba-coba aja deh. Malah ketemu Mas Hardi yang ternyata sutradaranya kan. Iya, memang benar. PH kita memang sedang mencari talent-talent baru untuk produksi sinetron kita. Boni. Ya mas. Tolong sediakan reading ya untuk Pena. Dan Pena nanti ikut Om Boni ya untuk reading dan menghafal skenario-nya. Iya, Oke? Om. Pena sama Om Boni dulu ya. Tante tunggu di sini. Iya, Tante. Boni. Ya mas. Tolong Ricky suruh antarkan air ya. Oh iya mas. Lalu diantarin ke ruangan saya. Iya. Bagaimana kabarnya, Sid? Kabar saya sih baik-baik saja mas. Mas Hardi belum tahu tentang kabar Santi. Santi? Bagaimana kabar dia? Soalnya sudah lama saya tidak berhubungan dengan Santi. Santi sudah meninggal 1 tahun yang lalu mas. Meninggal? Meninggal kenapa, Sid? Lalu bagaimana dengan Bu Sulis dan anak-anaknya? Santi meninggal dibunuh oleh Benny suaminya. Benny ingin kawin lagi, tetapi Santi tidak mengizinkannya. Mereka berkelahi hingga terjadi pembunuhan tersebut. Santi sempat kabur dari rumah dan tinggal di rumah saya, Mas. Tapi Benny menjemputnya pulang. Setelah itu, saya tidak tahu kabarnya. Hingga terakhir saya dengar, ia dibunuh oleh Benny suaminya. Sedangkan Bu Sulis dan anak-anaknya memutuskan pindah setelah kejadian itu. Tapi saya tidak tahu di mana. Santi sangat menyesal telah menyakiti Mas Hardi. Dia begitu sangat berdosa, Mas. Bahkan dia sempat mencari Mas Hardi. Tapi, kata Lukman teman kosan Mas Hardi sudah pindah ke kota lain. Kasihan Santi, Mas. Panas membara kian terasa, dia akan marah. Lirih hati terdengar manja saat kau ungkap manisnya kata cinta. Tertata dengan begitu indah. Inginkah kau ingkari batas ruang jiwa? Mendapatkanlah rasa yang ada, karena semua hadir dengan begitu adanya. Apalah jadinya yang terkurang bila semua gapai tertutup sudah. Semua tak perlulah bila hati kita
akhirnya memang mesti harus berpisah. Ceritakanlah cerita cinta dengan asmara yang bergelora. Katakanlah kata cinta walaupun kau tak dapat berkata. Biarkanlah cerita itu, biarkanlah kata yang membisu, tidak akan mengganggumu. Biarkanlah hari berlalu bersama angin yang menderu. Sampaikanlah anganmu. Usah kau merasa ragu untuk hadir ke pelukanku. Yakinkanlah dirimu untuk menjadi milikku. Andai kau dapat mengerti bahagia selalu hatiku. Bila kasih singgah bersamamu, ku takkan berpaling.